Nah, sahabat MKTP masih bersama saya bincang-bincang pendidikan di program Inspirasi Pendidikan. Terima kasih Anda masih tetap menyaksikan acara ini. Baik, tadi kita sangat menarik sekali ya bicara bagaimana kesiapan SMA Lab School sampai sudah disiapkan dari sekarang, perlengkapannya juga termasuk tadi ya hand sanitizer-nya juga dibuat sendiri ya. Alhamdulillah. Kita akan lanjutkan nih pembicaraan ini. Tentunya sahabat-sahabat semua, saya akan bertanya nih ke Pak Denny ya. Pak Denny, dalam pelaksanaan hal yang baru ini kan tidak mudah ya. Tidak begitu, ini kan tidak kita harapkan dan kita rencanakan kejadian ini begitu ya. Nah, dalam pembelajaran jarak jauh ataupun nanti dalam new normal, Pak, gitu. Kendala-kendala apa ataupun kesulitan apa nih yang menurut Bapak dihadapi untuk pelaksanaan ini? Silakan Pak Denny. Baik, terima kasih Pak Anwar. Dalam KBM di era new normal ini kan siswa itu diarahkan untuk mengoptimalkan kemampuan berpikir itu seluas-luasnya. Nah, sekarang dengan adanya ketidaklangsungan ini dalam KBM, tentu saja ada masalah. Masalah yang timbul yang klasik biasanya itu mengenai sinyal ya, sinyal yang kurang kenceng begitu. Nah, kemudian juga di dalam metode juga kan ambil contoh umpamanya metode yang diberikan di satuan pendidikan itu di lab school khususnya ada diskusi, ada hafalan, ada riwayat atau cerita, kemudian juga ada kerjasama kelompok, ada apa pembiasaan, ketauladanan dan sebagainya. Nah itu kalau tidak komunikasi dua arah secara langsung itu agak kurang optimal begitu, seperti itu. Nah Oh iya, tentu saja ini mensiasatinya perlu trik-trik khusus begitu ya. Setiap guru tentu saja punya resepnya tersendiri ini dalam pendekatan KBM ini karena kembali kepada prinsip dari pembelajaran di new normal ini adalah kemampuan berpikir siswa seluas-luasnya dengan tidak dibatasi oleh keadaan yang seperti sekarang ini begitu. ya baik Pak. Kalau sosialisasi Pak terhadap warga gitu, orang tua seperti apa Pak yang sudah dilakukan sekarang supaya warga ini juga ikut sama-sama begitu mengetahuinya. Ya, baik Pak. Betul sekali komunikasi tidak hanya ke siswa, terlebih adalah kepada orang tua. Kami di sini wali kelas punya grup orang tua yang biasanya seperti informasi-informasi yang baru itu langsung di-share gitu. Nah, di sana juga terjadi komunikasi dua arah begitu. Orang tua kemudian ada respon, kemudian respon kembali itu dimusyawarahkan di kami ya di tingkat sekolah, kemudian seperti apa besok itu mendatang itu perbaikannya seperti itu Pak. Kalau dari segi ini Pak, peraturan baru begitu, itu kira-kira sudah disiapkan Pak, peraturan untuk siswanya begitu, dan juga mungkin untuk gurunya ya begitu. Sudah Iya, dirancang begitu? alhamdulillah kemarin ke belakang sudah dari mulai sarana, kemudian kesiapan alat penunjang, terutama sterilisasi, kebersihan, sanitasi air, itu sudah terus-menerus Pak dilakukan lebih dari seperti biasanya begitu. Karena ini memang otomatis ya ke kitanya juga ini seperti apa ada ketakutan gitu karena eh, nanti akan banyak orang yang terlibat, akan banyak siswa yang terlibat begitu, yang berkomunikasi langsung. Nah ini tentu saja harus safety semuanya begitu. Dari security-nya, dari tim kesehatannya, dan yang penting bahwa dalam hal ini adalah kesiapan koordinasi ya dengan Disdik Jabar, dengan Pemda,
dengan orang tua, dengan komite sekolah, dan juga tidak kalah pentingnya yaitu akses ke puskesmas, akses ke poliklinik begitu. Kebetulan alhamdulillah karena ada di dalam kampus UPI, di bawah binaan UPI, kami SMA Lab School punya poliklinik yang juga standby dengan dokter dan tenaga medis yang lainnya begitu Pak. Termasuk jadi dengan ambulannya begitu. sudah disiapkan ya, alhamdulillah. Jadi secara sarana udah nggak ada masalah Pak ya. Insya Allah Secara sudah aturan juga sudah disiapkan Pak ya. betul Berarti sekali Pak. tinggal menunggu hijau, kuning, orange, atau merah begitu Pak ya kira-kira. Betul sekali Pak, begitu. Nah, Bu Lia nih, kalau Ya, gurunya Pak. sendiri Bu gimana nih Bu? Iya, Guru-gurunya kesiapan ini. ya Pak Anwar, untuk menghadapi blended learning atau page ataupun full online gitu. Memang 3 bulan kemarin kita kan masih beragam gitu gurunya ya, menyiapkan metode pengajaran yang akan diterapkan. Nah, insya Allah 2 minggu ini sebelum masuk sekolah kita akan mengadakan teacher development program khusus untuk menyiapkan bahan ajar yang akan kita pakai di tahun ajaran baru, baik berupa full daring maupun berupa blended learning seperti pembelajaran new normal itu. Jadi guru diharapkan dari sebelum masuk itu udah siap bahan ajarnya, minimal sampai Desember lah ya. Mudah-mudahan sih September kita udah masuk gitu. Oh iya, Tapi iya. kita mudah-mudahan September udah masuk. Tapi kalau misalkan terjadi masih belum hijau juga nih sampai September, berarti kita siapkan bahan ajar online itu sampai dengan Desember. Caranya kita buatkan akun guru itu semua udah domainnya SCHID, termasuk juga siswanya juga. Nanti kalaupun kita bikin dalam format Google Classroom itu tertutup untuk lingkungan sekolah kita, dan itu juga sudah terintegrasi dengan berbagai tools yang lain yang disediakan, servernya kuat gitu. Hanya sekarang bagaimana guru itu menggunakan pedagogikalnya gitu untuk penyusun bahan ajar. Karena kan pembelajaran online itu tidak serta-merta kita memindahkan materi dari buku terus dibuat PDF-nya atau dibuat online-nya, kan tidak semudah itu. Kita harus memberikan pemahaman ke guru pedagogikalnya tuh gimana untuk menyampaikan materi ini secara online. Ini kan masih karena ini baru gitu ya. Jadi pasti ini perlu pelatihan dulu lah istilahnya tuh, perlu pembekalan guru, perlu pembekalan dulu gitu. Jangan sampai guru itu hanya memberikan tugas. Kalau kemarin kan memang banyak yang seperti itu, hanya tugas saja, atau ya kita benar-benar memindahkan materi dari buku menjadi bentuk online. Tidak seperti itu, tapi pedagogikanya tuh gimana? Apa memungkinkan atau tidak kalau misalnya kita menggunakan pendekatan konstruktivisme misalkan dalam pembelajaran daring ini. Terus kalau pengaturan sinkronus, asinkronus juga ini harus diatur juga gitu dari segi kurikulumnya. Jangan sampai misalnya dalam 1 minggu itu guru meeting online semua, nanti siswanya dapat juga ya. Iya, nanti pulsanya habis ya, nggak kuat ya. Begitu. Betul gitu Pak. Baik, terima kasih Bu Lia. Pak Denny, ini Ya. kebijakan lain Pak untuk guru-gurunya seperti apa Pak sekarang? Apakah ada guru yang dirumahkan begitu atau guru tetap belajar atau dengan latihan, ada pelatihan-pelatihan gitu Pak Denny? Ya, kemarin kami baru saja diundang rapat oleh Badan Pengelola Sekolah bahwa UPI akan mengadakan Smart Campus dan peningkatan e-learning begitu. Nah ini karena Lab School itu adalah di bawah binaan UPI langsung, nanti akan menjadi piloting dalam pengembangan pembelajaran e-learning ini. Jadi dalam situasi pandemi COVID sekarang, kemarin UPI mengambil kebijakan bahwa hikmah dari keadaan seperti ini kita akan tingkatkan katanya menurut Pak Rektor yang baru, Pak Profesor Solehudin, akan diadakan pengembangan
Smart Campus dan e-learning di SMA Lab School ini. Ya, jadi mungkin nanti akan belajar secara lebih meningkatkan IT begitu Pak ya? Betul, nanti akan ada diklat bagi guru-guru, juga staf penegak pendidikan mengenai pengoptimalan e-learning ini. Ya, berarti sekarang sudah mulai melakukan Pak, atau kapan nih ada IHT mungkin ya, atau pelatihan semacam itunya? Sekarang sudah melakukan, nanti tinggal pengembangan, kemudian akan dicarikan barangkali sistem yang cocok untuk di lab school ini, mengikuti ke UPI dan juga yang sudah ada dilaksanakan di e-learning di sekolah lab school ini. Nanti akan dipadukan supaya yang di lab school dengan yang di UPI itu terintegrasi dalam satu sistem yang berkembang gitu, mengikuti kebutuhan. Baik, terima kasih Pak. Nampaknya UPI Lab School yang memang di bawah UPI sudah siap ya dengan kondisi new normal ataupun mungkin kondisi PJJ nanti. Sahabat-sahabat, masih kita akan lanjutkan nih perbincangan kita semakin menarik. Namun kita akan lihat dulu yang lewat berikut ini. Masih tetap di Inspirasi.